Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, keluarga yang sakinah mawadah warahmah tentu menjadi panutan kita semua, keinginan kita semua, dan tentu harapan dan dambaan untuk kehidupan kita. Tapi mesti diingat bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah ini tidak bisa dibangun tanpa adanya sinergitas antara kedua belah, baik suami atau istri. Maka oleh karena itu agama mengajarkan kewajiban suami dan juga agama mengajarkan kewajiban terhadap istrinya, supaya tidak terjadi bentrok dalam rumah tangga. Suami harus sadar atas kewajibannya dan istri pun sadar atas kewajibannya. Jika kewajiban istri diserang suami dan kewajiban suami diserang istri, tentu ini akan menimbulkan masalah. Kita mesti sadar akan kewajibannya masing-masing. Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Setidaknya ada 5 kewajiban suami terhadap istrinya. Pertama adalah kewajiban menafkahi. Nafkah yang diberikan istri tentu nafkah yang mampu diberikan suami terhadap istrinya, dengan cara yang halal, cara yang baik, dan dia telah berusaha bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah pendidikan. Istri kita perlu dididik karena dia amanah yang diberikan Allah kepada kita. Begitu pula dengan anak kita juga perlu dididik. Tentu pendidikan yang bermanfaat, baik pendidikan agama atau pendidikan yang lainnya. Ketiga, kewajiban suami terhadap istrinya adalah pakaian, memberikan pakaian. Tentu bukan sembarang pakaian. Pakaian dimaksud di sini secara syar'i adalah pakaian yang dengan pakaian itu aurat dari istri dan anak kita bisa tertutupi. Yang keempat, kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan tempat tinggal. Kalau bisa yang layak, setidaknya bisa menuduhi keluarga kita dari kepanasan ataupun dari kedinginan. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting adalah kewajiban suami adalah perhatian yang diberikan pada istri dan anaknya. Mereka butuh perhatian kita, mereka butuh pengayoman kita, butuh kasih sayang kita. Di samping kewajiban suami terhadap istrinya, istri juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap suaminya. Di antaranya kewajiban istri pada suami adalah taat. Taat pada suami itu adalah sebagian dari bentuk keberkahan di sisi Allah. Sebab apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita seorang istri harus taat kepada suami karena Allah menugaskan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Tentu bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan, kadar laki-laki dalam kekuatan, kekuasaan, keluasan itu sudah Allah pertimbangkan. Dan laki-laki itu pada kodratnya secara kepemimpinan di atas perempuan. Maka yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin adalah seorang laki-laki. Yang juga mesti diperhatikan oleh seorang istri adalah sesuatu yang mubah hukumnya. Tapi jika suami memerintahkan kepada istrinya, maka yang tadinya mubah hukumnya menjadi wajib. Contoh,
makan, itu mubah. Tapi ketika suami pengen makan, menyuruh istrinya minta makanan, maka sang istri wajib hukumnya menyediakan atau mengadakan makanan untuk suaminya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalqi. Tentu saja perintah-perintah yang menyimpang dari perintah Allah itu tidak usah ditaati, tapi cara menolaknya tentu dengan cara yang baik. Kemudian patuh juga tentu mesti ada pada lingkup-lingkup yang Allah halalkan, Allah bolehkan. Ya. Tidak sembarangan bahwa seseorang yang patuh pada suami tapi melanggar syariat Allah, itu pun tidak wajib untuk seorang istri ikuti. Nah, tentu saja dalam rumah tangga selalu ada perbedaan pendapat. Kita dituntut baik suami atau istri untuk melapangkan dadanya dari perbedaan itu. Sebab rumah tangga itu tidak sama. Tujuan rumah tangga adalah bukan menyamakan prinsip sebetulnya, tapi saling menghargai prinsipnya masing-masing, atau saling menghargai perbedaan yang ada pada suami atau perbedaan yang ada pada istri. Nah, kalau hal itu terjadi, seandainya perbedaan itu terjadi dalam rumah tangga antara suami atau istri, selama perbedaan itu, ya, sekali lagi, selama perbedaan itu tidak mengarah pada keharaman, selama perbedaan itu tidak mengarah kepada kerusakan fisik, kerusakan jasad maksudnya, atau non jasad psikologisnya, maka seorang istri dianjurkan oleh agama untuk tidak sampai terjadi perdebatan. Artinya seorang perempuan harus mengalah atas keputusan dari suaminya. Tetapi bukan berarti suami itu arogan, otoriter. Tentu pertimbangan istri juga harus benar-benar dipertimbangkan. Kedua, kewajiban seorang istri adalah tamkin, artinya menyiapkan dirinya untuk suaminya, menyiapkan badannya, menyiapkan ruhnya, kebaikannya, atau apapun. Jika seorang suami mengajak istrinya bermesraan, kemudian istri itu menolak kehendak suami tanpa sebab, kemudian suami itu marah, suami kita kesal, maka sesungguhnya pada malam itu atau hari itu ketika seorang istri menolak bermesraan dengan suami, dikatakan dalam hadis bakal melaknat malaikat sampai subuh hari. Bahkan bumi pun akan melaknat makhluk-makhluk dalam langit, di atas langit, di bumi juga akan melaknat perempuan yang menolak bermesraan dengan suaminya. Tentu suami ketika mau bermesraan dengan seorang istri juga harus mempertimbangkan, jangan sampai ketika dia mau posisi istri lagi sakit, lagi sibuk, capek dan sebagainya. Kita semua harus bijak. Kemudian seorang istri pun menyiapkan dirinya untuk berdandan, membersihkan badan, ya, menjaga kesehatan tubuh, ya, supaya bahagia. Kewajiban yang lain dari tamkin ini, menyiapkan diri untuk suami ini adalah Nabi melarang seorang laki-laki tergesa-gesa mengajak pada istrinya untuk bermesraan. Ya. Jadi tidak seenaknya saja main gusur pada istri. Kemudian yang lainnya adalah seorang perempuan itu tidak boleh memasukkan laki-laki tanpa sepengetahuan suaminya. Apalagi laki-laki itu bukan mahramnya, atau laki-laki itu dibenci oleh suaminya, walaupun dia keluarga kita, tidak boleh, harus izin suaminya. Terus yang tak kalah penting juga, seorang perempuan jika mau keluar rumah, pertama ada etikanya,
Apa saja etikanya? Diantaranya izin suami. Kedua, berhias, tabarrujnya sederhana saja sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu dari suami-suami kita. Kita dandan, kita cantik, kita segar, kita harum, kita wangi. Tujuan utamanya adalah untuk suami. Bukan berarti kita tak boleh berdandan untuk orang lain, karena tabarruj juga adalah salah satu bentuk rasa hormat kita pada suami. Bisa Anda bayangkan kalau kita tidak berdandan apa adanya, dibawa oleh suami keluar, nanti ada kesan negatif, timbul fitnah bahwa oh ternyata istrinya tidak terurus, istrinya kotor, istrinya tidak sehat dan sebagainya. Tabarruj niatan karena Allah. Tabarruj ini adalah sebagai bentuk perlindungan Allah kepada seorang perempuan dari niat-niat jahat, terutama laki-laki hidung belang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekali lagi, perbedaan ini antara suami dan istri harus menjadi pondasi yang kokoh, bagaikan baut dengan mur, bagaikan pelek dan bannya. Semuanya akan berjalan karena berbeda. Karena perbedaan itu adalah indah kalau kita bisa menyikapinya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.